Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melanjutkan kuliah online, mata kuliah psikologi pendidikan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Nusaibah STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, dan tak lupa teman-teman kelas PAIA semester 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini mewakili dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, Nur Lailatun Nuzuliyah, NIM 1910110013. Yang kedua, Sofi Novita, NIM 1910110014. Baik, dari hasil diskusi kami menyimpulkan ada 4 rumusan masalah dari makalah kami. Yang pertama, 1. Definisi dari anak berkebutuhan khusus. 2. Jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. 3. Sebab-sebab anak menjadi berkebutuhan khusus. Dan keempat, strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Rumusan masalah yang pertama yaitu tentang definisi dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata sesuai seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek 1. Fisik atau motorik, antara lain cerebral palsy. 2. Kognitif. 3. Bahasa dan bicara. 4. Pendengaran. Dan 5. Penglihatan. Dan yang terakhir, sosial emosi. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing secara individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, fisik yang termasuk ke dalam ABK antara lain
tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Sedangkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat. Anak berkebutuhan khusus tersebut membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Walaupun mereka memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak secara umum, mereka harus mendapat perlakuan yang sama. Hal ini dapat dimulai dengan cara penyebutan terhadap anak dengan kebutuhan khusus. Jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. 1. Tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu buta total dan low vision. Adapun ciri-ciri anak yang menderita tunanetra adalah ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak, terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara. Adapun ciri-ciri anak yang menderita tunarungu adalah tidak mampu mendengar, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, keluar nanah dari dalam telinga, dan sebagai berikut. Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, atau bisa juga disebut dengan retardasi mental dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih ditekankan pada kemampuan bina diri dan sosial. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerakan yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular atau struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan. Individu tunadaksa diantaranya adalah cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Adapun ciri-ciri anak penderita tunadaksa adalah anggota gerak tubuh kaku atau lumpuh, kesulitan dalam gerakan, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan maupun duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Yang kelima, tunalaras.
Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal, yaitu pengaruh lingkungan sekitar. Ciri-ciri penderita tunalaras adalah bersikap membangkang, mudah terangsang emosi, sering melakukan tindakan agresif, sering bertindak melanggar norma sosial atau hukum. Yang keenam, berkesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan dalam belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, maupun menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, dan berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, dan disleksia. Adapun ciri-ciri berkesulitan belajar yaitu memiliki IQ rata-rata atas atau di atas rata-rata, mengalami gangguan motorik, persepsi motorik, gangguan koordinasi gerak maupun gangguan orientasi arah dan ruang, dan keterlambatan perkembangan konsep. Yang ketiga yaitu sebab-sebab anak menjadi berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir. Yang pertama, prenatal, yaitu terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal yaitu berupa ibu yang mengalami pencerahan bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil atau memakan makanan atau obat yang mencederai janin dan akibat janin yang kekurangan gizi. Yang kedua, perinatal atau disebut juga natal, yaitu waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Yang ketiga yaitu pasca natal, terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun. Ada beberapa sebab kelainan setelah anak dilahirkan, antara lain infeksi bakteri atau TBC, kekurangan zat makanan, kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare maupun semasa bayi, dan lain-lain. Yang keempat, strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini ada 2 kelompok, yaitu ABK temporer atau sementara dan permanen atau tetap. Adapun yang termasuk kategori ABK temporer meliputi anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, ADHD, attention deficiency, and hyperactivity disorders, anak berkesulitan belajar, anak berbakat dan sangat cerdas, dan lain-lain. Dalam hal ini ada 4 strategi pokok yang diterapkan pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk ABK temporer dan permanen, untuk memperoleh pelayanan pendidikan, memasukkan aspek fleksibilitas dan aksesibilitas
ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Selain itu, menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan mengoptimalkan peranan guru. Oleh karena itu, dijelaskan beberapa strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, antara lain 1. Strategi pembelajaran bagi anak tunarungu. Strategi yang bisa digunakan untuk anak tunarungu antara lain strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositorik, klasikal, kelompok, individual, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Yang kedua, strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita. Strategi pembelajaran anak tunagrahita ringan yang belajar di sekolah umum akan berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar di sekolah luar biasa. Yang ketiga, strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Strategi yang biasa diterapkan bagi anak tunadaksa yaitu melalui pengorganisasian tempat pendidikan sebagai berikut: 1. Pendidikan integrasi, 2. Pendidikan segresi, 3. Penataan lingkungan belajar. Yang keempat, strategi pembelajaran bagi anak dengan kesulitan belajar. 1. Anak berkesulitan belajar membaca yaitu melalui program delivery dan remedial teaching. Yang kedua, anak berkesulitan belajar menulis yaitu melalui remedial sesuai dengan tingkat kesalahan. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar berhitung yaitu melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutan dan tingkat konkret, semi konkret, dan tingkat abstrak. Yang kelima, strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat akan mendorong anak tersebut untuk berprestasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran adalah: pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tapi juga mengembangkan kecerdasan emosional, berorientasi pada modifikasi proses, konten, dan produk. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan, dan berbagai layanan lainnya bersifat khusus. Dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan anak, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Ada 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu pranatal atau dalam kandungan, perinatal atau natal saat kelahiran, dan pasca natal yaitu saat setelah melahirkan. Dalam melaksanakan strategi pengajaran anak berkebutuhan khusus, orang guru harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus agar dapat memahami dan menerapkan lebih baik strategi-strategi yang digunakan dalam pendidikan inklusif. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 11 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.